Kelistrikan pada sel saraf manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Sidabutar dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704213066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video yang saya peroleh dari YouTube yang berjudul Kelistrikan pada sel saraf manusia. Nah, selain pada kabel, ternyata tubuh kita dialiri oleh listrik loh, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Nah, bagian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut biolistrik. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan pada komposisi ion pada tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik. Nah, tahukah kamu bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls listrik, lalu bagaimana sel saraf saat tidak mengantarkan listrik? Nah, saat sel saraf tidak mengantarkan impuls listrik, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada saat kondisi ini, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif, sedangkan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Cara sel saraf menghantarkan listrik, yaitu pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau biasa kita sebut dengan rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Kemudian, neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na akan masuk ke dalam sel saraf. Kedua, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Nah, ketiga, saat rangsangan setelah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan melepaskan kembali ke sel saraf lain atau ke sel tujuan. Sistem sel saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera manusia. Rangsangan ini disebut impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada badan sel saraf, kedua ada dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian ini, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung mielin. Nah, mielin ini sebetulnya bukan bagian sel saraf, tetapi terdiri dari sel pembentuk mielin yang berfungsi menyelubungi akson. Berdasarkan keberadaan mielin, terdapat 2 macam neuron. Neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Bagian sel saraf dan fungsinya. Pertama itu ada dendrit, berupa penonjolan bagian sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsinya menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kedua, ada badan sel. Di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Nah, sitoplasma ini mengandung organela sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Fungsinya untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Ketiga, ada akson atau neurit, berupa penonjolan badan sel yang berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Fungsinya yaitu untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel selenjar. Keempat, ada mielin. Ini berupa selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak mielin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Fungsinya untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Kelima, ada nodus Ranvier. Ini daerah akson terbuka yang tidak diselubungi mielin. Fungsinya sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.